Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan pernyataan nasional Indonesia di sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat pada Sabtu waktu setempat. Tema yang diangkat dalam sidang Majelis Umum PBB kali ini adalah membangkitkan kembali kepercayaan dan solidaritas global untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dalam pernyataannya, Menlu Retno Marsudi menyerukan pentingnya persatuan global dan tanggung jawab kolektif untuk mengatasi krisis kepercayaan dan kesenjangan global. Bagi Indonesia, kepemimpinan global bukan hanya tentang kekuasaan maupun kemampuan mempengaruhi pihak lain, akan tetapi terkait mendengarkan, menjembatani, konsisten menghormati hukum internasional, dan memperlakukan semua negara setara. Menlu menegaskan semua negara harus konsisten menjalankan apa yang sudah dijanjikan atau diucapkan. Bismillah. Trust deficit reappears. Lack of solidarity resurfaces. This situation have hampered the attainment of SDGs, especially for countries in the global south. The question is, do we really have the commitment to rebuild trust, to reignite global solidarity, to attain the SDGs target together? Will our presence today at the UNGA really bring commitment and show readiness toward a global unity and collective responsibility? Standing before this esteemed assembly of the UN, we said a lot of good words and promises. Let us now be honest with ourselves. Do we do what we said we would do? Every country has the same right to develop and grow. But the global architecture of today only benefits the selected few. Trade discrimination against developing countries continues to happen. Global supply chain is being monopolized by certain countries. I wish to underline a point on the reform of our multilateral system. Many proposals have been produced throughout the years, but we are still far from getting anywhere. A collective responsibility is also needed to the people of Palestine and Afghanistan. For far too long, we have allowed our Palestinian brothers and sisters to suffer. Indonesia will not back an inch in our support for Palestinian statehood. In Afghanistan, Indonesia will do its utmost to help the Afghan people and ensure the rights of women and girls are respected, including their right to education. On Myanmar, implementation of the 5 points of consensus remains the main reference. ASEAN continues to urge the military junta to implement it. ASEAN will spare no effort to ensure the people of Myanmar are not left alone. Pemirsa, krisis kepercayaan dan kesenjangan global ditengarai menjadi penyebab lambannya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG dari negara-negara di dunia. Hal itu disuarakan oleh Indonesia dalam pernyataan nasional dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Ya, pemirsa, lalu apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Indonesia untuk membangkitkan kepercayaan global khususnya untuk mencapai tujuan SDG sekaligus menunjukkan sikap dan juga tanggung jawab Indonesia di mata dunia? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi yang bergabung langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat pagi, selamat malam waktu New York, Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV. Selamat pagi Jakarta, selamat malam dari New York. Apa kabar? Sehat selalu ya? Iya, sehat selalu Ibu. Iya, untuk kami berdua di sini dan juga masyarakat Indonesia ini penasaran apa sebenarnya misi besar yang diusung Indonesia dalam sidang Majelis Umum kali ini, Ibu? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dunia saat ini, kita tahu bahwa dunia sedang menghadapi situasi sulit. Ada multikrisis, ada rivalitas tajam, ada trust deficit, dan tadi disampaikan bahwa SDG sulit sekali dicapai.
Sekjen PBB mengatakan bahwa target SDGs baru tercapai 12%. Padahal kita tinggal memiliki waktu 7 tahun untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030. Nah, apa yang tadi saya sampaikan di dalam National Statement, sebenarnya kita membawa sebuah spirit yang sudah lama kita miliki di inisiasi Indonesia pada tahun 1955, yaitu Bandung Spirit. Jadi Bandung Spirit ini memang diinisiasi di tahun atau lahir tahun 1955. Tetapi kalau kita lihat isi dari spirit tersebut masih sangat relevan dengan dunia saat ini. Bandung Spirit kita yakini dapat membangkitkan global trust dan solidarity, dan spirit ini dibawa Indonesia pada saat Indonesia menjadi presiden G20 tahun lalu, ketua ASEAN tahun ini, pada saat presiden berkunjung ke Afrika beberapa bulan yang lalu, dan kita bawa terus, bawa sampai ke SMU PBB kali ini. Dan kalau kita bicara mengenai Bandung Spirit dan apa yang dilakukan Indonesia, maka hasilnya adalah bahwa Indonesia dinilai sebagai trusted partner untuk negara-negara. Karena apa? Kita mau mendengarkan dan kita menawarkan solusi. Nah, di dalam pernyataan nasional tadi sampaikan 3 hal. Pertama adalah pentingnya memperkuat kepemimpinan kolektif global. Dan semua memiliki tanggung jawab mewujudkan perdamaian, stabilitas, kemakmuran. Semua harus menghormati hukum internasional, khususnya kedaulatan, integritas wilayah. Ya, tanggung jawab kolektif ini juga berlaku pada saat kita bicara mengenai masalah Palestina dan Afghanistan. Yang kedua, pentingnya memajukan pembangunan bagi semua. Kata-kata bagi semua ini perlu kita garis bawahi. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa hak pembangunan setiap negara harus dihormati, diskriminasi perdagangan harus dihilangkan, rantai pasok global tidak boleh dimonopoli, hilirisasi harus didukung negara maju, dan komitmen pendanaan iklim, transfer teknologi harus direalisasi. Nah, hal yang ketiga yang saya sampaikan adalah pentingnya memperkokoh kerjasama kawasan. Saya sampaikan bahwa arsitektur kawasan harus menjadi building block bagi perdamaian kemakmuran. Dan di sini saya bicara banyak mengenai ASEAN, mengenai kepemimpinan Indonesia di ASEAN, dan Indonesia yang mampu untuk menavigasi ASEAN dalam berselancar atau dalam mengarungi situasi kawasan yang sedang tidak baik saat ini. Baik, Bu Menlu, Sekjen PBB juga menyoroti bahwa mundurnya SDG ini diperkirakan 90% target tidak bisa dicapai pada 2030 dan bahkan butuh waktu 42 tahun. Dan saat ini untuk kembali ke jalur, Anda menekankan perlunya reformasi multilateralisme. Apa perubahan yang Anda harapkan terjadi dan seberapa besar dampaknya pada target Indonesia Emas 2045? Jadi reformasi multilateralisme ini memang kita usung dan banyak juga dibahas oleh negara-negara lain. Tahun depan ada Summit for the Future yang akan membahas apa yang harus kita lakukan bersama untuk mempersiapkan masa depan. Nah, institusi multilateral ini kalau kita lihat adalah produk pasca Perang Dunia Kedua. Jadi kurang mencerminkan realitas saat ini. Dan kita lihat bahwa aktor lain bermunculan, dunia memasuki era multilateral, global south, negara-negara the global south, termasuk Indonesia, makin diperlukan. Karena itu perlu adanya reformasi yang sesuai dengan kebutuhan. Masuk berkembang harus lebih perhatikan. Selama 1 minggu ini di PBB, negara-negara berkembang terus menyuarakan pentingnya suara mereka, kepentingan mereka membangun dalam reformasi multilateralisme. Reformasi yang didorong antara lain kalau kita bicara di bidang politik, tentunya kita bicara mengenai Dewan Keamanan PBB. Untuk ekonomi, sistem ekonomi yang lebih adil bagi negara, tidak ada diskriminasi, berdiskusi atau
si lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan IMF. Nah, tadi disebutkan memang semua khawatir mengenai pencapaian SDG. Bukan waktu 42 tahun mencapai target. Kita kembali melihat kita Indonesia, maka capaian SDG Indonesia termasuk baik. Kita ingat data Bappenas, 78% target SDGs kita on track. Sisa 22% berarti masih perlu mendapat perhatian khusus dan kita terus mendorong agar ini dapat tercapai pada tahun 2030 nanti. Baik, Ibu, terkait dengan Indonesia yang rencananya emang apa benar akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB di 2024 hingga 2026 nanti, Bu? Ya, betul sekali. Dan electionnya, pemilihannya akan dilakukan bulan depan. Oleh karena itu, selama seminggu ini saya banyak sekali bertemu dengan mitra-mitra saya. Jadi total pertemuan ikuti termasuk pertemuan bilateral itu ada 63 pertemuan dalam 5 hari, bisa dibayangkan. Wow. Dan salah satunya adalah saya gunakan untuk melakukan lobby dukungan untuk Iya. mendorong jadi janji-janji. Iya. Ya. Dengan Dari rally pertemuan itu, Bu, dari 5 hari pertemuan dengan puluhan pertemuan itu, apa saja agenda prioritas yang ditawarkan oleh Indonesia dan seberapa besar kemungkinan nanti terpilih kembali? Kemungkinan terpilih kembali, mohon doanya, electionnya tanggal 10 Oktober nanti, tetapi dari yang saya temui semuanya memberikan dukungan kepada Indonesia. Jadi bismillah kita lihat nanti pada tanggal 10 seperti apa. Mengenai apa yang akan didorong Indonesia, antara lain kita akan mengedepankan masalah universality, kemudian impartiality, objectivity, non-selectivity, kemudian pentingnya konstruktif international dialog dan pentingnya kerjasama. Intinya apa? Dewan HAM tidak boleh dipolitisasi. Dan tadi saya sampaikan bahwa kita terus berbicara dengan para mitra kita untuk mendapatkan dukungan, dan sekali lagi alhamdulillah dukungannya sejauh ini sangat positif. Ya. Terima kasih Ibu Retno Marsudi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Semoga nanti sebagai anggota Dewan HAM PBB terpilih kembali. Selamat bertugas kembali, Bu. Terima Jaga kasih, kesehatan. Bu Retno Marsudi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.